Mulai guys, sahabat-sahabat sekalian. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, terima kasih atas waktunya sahabat-sahabat sekalian. Di sini kita akan belajar bersama. Di sini kita akan berdialektika mengenai Imam Syafi'i yang kita akan kaji bersama terkait bagaimana biografinya, lalu pemikirannya, dan juga bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita di hari ini. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita sejenak aja Fatihah dulu pada para muassis Nahdlatul Ulama, muassis PMII, dan juga para guru-guru kita sekalian, yang mana atas dari bimbingan beliau kita bisa duduk di sini, kita bisa belajar di sini, dan juga kita bisa mengenyam pendidikan secara layak. Lebih sama. Al-Fatihah. Amin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mohon izin untuk belajar bersama terkait dengan Imam Syafi'i. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat sekalian bisa dimanfaatkan HP-nya untuk nantinya bisa mencari referensi apabila dari referensi yang saya temukan itu masih belum lengkap. Oke. Oke, sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas terkait Imam Syafi'i. Nah, sebelumnya dari sahabat-sahabat ini mungkin bisa sedikit dijelaskan, saya minta 1-2 pendapat terkait siapakah itu Imam Syafi'i. Monggo. Nah, dari sahabat-sahabati, ayo. Imam Syafi'i. Ayo, monggo silakan. Loh, ayo. Imam Madzhab 4. Ada lagi? Telepon, sahabat Kowin. Dari Mesir. Yuk, coba. Dari Mesir. Ada lagi? Murid dari Imam Malik. Ada lagi? Abu Abdullah Idris Asy-Syafi'i. Oke. Oh, Palestina. Abu Abdullah Muhammad. Nah, ada Muhammadnya. Terus, aneh nasabe setelah Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Oke. Baik, terima kasih sahabat-sahabatnya atas bantuannya. Jadi Imam Syafi'i atau nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman
bin Syafi'i. Jadi nama Syafi'i itu dinisbatkan atau dinisbatkan ya, itu nih dari berarti unjuk Pak, dari buyut, buyut bapak, mbah, buyut, sanggah ya. Jadi kakek ketiga. Jadi nama Asy-Syafi'i itu dari kakeknya yang ketiga. Nah, secara eh, pohon keluarga atau secara silsilah, Imam Asy-Syafi'i ini masih keturunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur Abdul Manaf. Jadi untuk lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Al Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf Al Muthalibi. Jadi nyambungin deh Abdul Manaf. Nah, beliau Imam Syafi'i ini lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah. Atau tahun Masehnya adalah tahun 767 Masehi. Nah, ada beberapa hal unik yang di sini eh, kayak ya, sebelum Imam Syafi'i lahir itu ada dua peristiwa penting sebelum beliau ini lahir. Yang pertama, tahun kelahiran Imam Syafi'i atau tahun 150 eh, Hijriah ini itu bertepatan dengan wafatnya dua ulama besar. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah sebagai yang kita kenal sebagai pembangun atau peletak dasar dari mazhab Hanafi. Dan yang kedua yaitu Imam Ibnu Jurayj Al-Maki. Nah, dan yang kedua adalah peristiwa yang me, yang mendampingi, yang terjadi ketika masa beliau mau lahir ini. Yang kedua adalah ketika di dalam kandungannya, ibu dari Imam Syafi'i ini kayak bermimpi bahwasanya ada bintang keluar dari perutnya. Kayak gampangannya, entah itu mukjizat atau sebuah pertanda, itu menjadi tanda-tanda. Tapi hal tersebut masih belum bisa dirasionalkan ya karena ya tidak ya ya gampangannya kayak pada zaman itu masih belum belum terlalu ada seperti itu. Nah, beliau lahir ketika beliau lahir ini ayahanda dari Imam Syafi'i meninggal dunia. Lalu oleh ibunya yaitu ibunya Imam Syafi'i ini dibawa ke Mekah. Atas dasar apa? Karena Mekah sendiri menurut ibunya dari Imam Syafi'i ini merupakan tanah dari nenek moyangnya. Karena perlu yang seperti saya jelaskan tadi bahwasanya dari sisi silsilah Imam Syafi'i ini masih tersambung dengan Rasulullah itu. Lalu Imam Syafi'i pada umur 9 tahun itu sudah menghafal Al-Quran. 9 tahun itu beliau Imam Syafi'i ini sudah menghafal Al-Quran. Kira-kira 9 tahun wis menghafal Al-Quran itu berarti mulainya menghafal itu sejak umur berapa? Nah, lalu apakah hanya itu saja kelebihan dari Imam Syafi'i? Enggak. Jadi setelah beliau itu menghafal Al-Quran, Imam Syafi'i ini juga berfokus pada pembelajaran terkait puisi dan juga syair. Kenapa kira-kira sahabat-sahabat? Kenapa kok menekuni di wilayah puisi dan juga syair-syair Arab?
Indah. Ada lagi? Ada lagi? Dari sahabat-sahabat ini? Kenapa kok beliau juga menekuni sastra Arab? Ya. Hmm. Eh, Ada lagi? Nyampean isi hati. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Jadi, kenapa kok beliau juga menekuni sastra Arab ya? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya sebelum Al-Quran itu turun, sebelum Nabi itu diangkat menjadi Rasul, di wilayah Arab sendiri mereka terkenal dengan kesastraannya, kasus sastraannya. Jadi orang Arab itu gemar bersyair, orang Arab itu gemar eh, menciptakan puisi-puisi, bahkan sastra Arab itu menjadi salah satu sastra sing terbaik lah pada zaman itu. Oke, lalu yang menjadi hal yang unik adalah ketika beliau itu sedang bersastra, beliau itu gampangan saiki nyanyi lah, nyanyi gaya bahasa Arab ngono kae, puisi-puisi bahasa Arab. Ada seseorang sing di situ menegur beliau. Ada seorang yang bernama Mus'ab. Mus'ab itu adalah juru tulis dari bapaknya Imam Syafi'i. Itu menegur beliau, menyuruh bahwasanya kamu jangan disuruh untuk jangan terlalu berfokus pada sastra Arab saja, tapi cobalah untuk meranah ke keilmuan-keilmuan yang lain. Nah, dari dorongan tersebut yang mengakibatkan atau yang menyebabkan yang menggerakkan niat Imam Syafi'i itu untuk belajar selain sastra Arab. Yang di sini juga beliau juga mulai mempelajari hadis dan juga fikih. Nah, di Mekah beliau berguru dengan salah seorang mufti. Guru beliau di Mekah. Beliau berguru dengan mufti yang namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Nah, dan juga ulama hadis yaitu Sofwan bin Uwaniyah. Dalam waktu yang relatif singkat, kurang lebih 1 tahun belajar di Mekah, beliau bisa menghafal Al-Quran lagi dan juga mampu menghafal secara di luar kepala salah satu kitab hadis karangannya Imam Malik. Apa? Al-Muwatta. Yang berisi berapa ratus ribu hadis, berapa puluh ribu hadis. Al-Muwatta. Al-Muwatta. Pokoknya wakeh. Kan Al-Muwatta kan menjadi salah satu karya terbesarnya Imam Malik. Itu beliau sudah hafal dan dikuasai, bukan hanya hafal,
tapi benar-benar dikuasai secara luar kepala. Nah, dari dasar-dasar keilmuan ini, baik itu ilmu Al-Quran, ilmu tafsir Arab, ilmu sastra Arab, dan juga ilmu hadis, beliau kayak menjadi salah satu peletak cabang keilmuan Islam yang lain, yaitu termasuk ilmu-ilmu tafsir, usul fikih, mustalah hadis, dan lain sebagainya. Nah, lalu apakah setelah beliau itu selesai di Makkah, beliau hanya cukup kembali lagi? Ya, kira-kira kemana lagi perjalanan keilmuan Imam Syafi'i ini setelah ke Makkah? Ke Madinah. Berguru dengan enam guru. Siapa saja salah satunya? Iya. Nah, dan lain sebagainya. Saya. Nah, di Madinah ini pertama kali Imam Syafi'i belajar ilmu hadis dengan ahli hadis secara langsung. Siapa? Imam Malik bin Anas. Seperti diskusi yang telah kita bahas sebelumnya terkait Imam Malik, Imam Malik ini merupakan salah satu ulama ahli hadis yang belajar di Madinah, yang terkenal pada masa itu adalah sebagai tempat untuk belajar hadis. Karena kalau kita tarik kembali, bahwasanya rumpun keilmuan Islam secara geografis atau secara wilayah itu terbagi menjadi dua. Ada ulama ahlul ra'yi atau yang lebih dominan menggunakan rasionalitas, dinamakan ulama ahlul ra'yi, madrasah ahlul ra'yi, dan juga ulama-ulama yang berkecimpung atau memiliki kecondongan di bidang hadis di wilayah Madinah yang dinamakan madrasah ahlul hadis. Nah, pada masa di Madinah inilah Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik secara langsung. Tapi kalau di sumber yang sebelumnya saya baca, ada beberapa orang yang intinya ini gampangannya Imam Syafi'i ingin ketemu Imam Malik, tapi kayak dicegah terlebih dahulu. Ojo kon belajar yang Imam Malik secara langsung. Tapi setelah dites dan Imam Syafi'i mampu untuk menjawab tantangan tersebut, maka secara langsung Imam Syafi'i diajar secara langsung oleh Imam Malik. Dan disinilah Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik secara langsung. Oke, setelah belajar dengan Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i dipercaya sebagai eh, zaman sekarang itu bisa dikatakan sebagai asisten dosen lah, asdos, asisten dosen pribadinya Imam Malik. Jadi setiap ada kajian yang Imam Malik adakan, itu mesti beliau mengajak Imam Syafi'i. Atau sebaliknya, ketika Imam Malik ini tidak bisa hadir di dalam satu kajian, Imam Syafi'i lah yang menggantikan posisi Imam Malik. Nah, setelah itu eh, setelah selesai atau setelah gampangannya cukup berguru dengan Imam Malik, lantas kira-kira apakah perjalanan keilmuan Imam Syafi'i berhenti sampai di Madinah saja atau lanjut lagi? Lanjut lagi. Kemana sahabat-sahabat sekalian? Di Irak atau Baghdad? Sebagai
yang pada masa itu Baghdad adalah terkenal sebagai kota intelektualnya umat Muslim. Karena perlu diketahui bersama sahabat-sahabati, Imam Syafi'i ini lahir pada masanya dinasti Abbasiyah. Imam Syafi'i ini lahir pada masanya dinasti Abbasiyah, tepatnya pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada Harun ar-Rasyid, terus ada Khalifah sitok aku lali, pokoknya nggak salah satunya Al-Ma'mun. Ya, beliau ke Baghdad yang pada masa itu sebagai pusat intelektual Muslim karena Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Beliau melanjutkan perjalanan keilmuannya ke Baghdad dan di sana di Baghdad ini beliau menemui para ulama yang salah satunya adalah sahabat dari Imam Abu Hanifah. Karena pada waktu Imam Syafi'i lahirnya Abu Hanifah sudah wafat. Jadi di sana beliau bertemu dengan teman dari Imam Abu Hanifah. Nah, dari sinilah corak keilmuan Imam Syafi'i ini muncul. Kalau pada pembahasan sebelumnya, pada pembahasan Imam Abu Hanifah, kita mengetahui bersama bahwasanya karakteristik model fikih dari Imam Abu Hanifah ini berfokus pada rasionalitas atau mengandalkan sisi rasional, akal, yang dilatar belakangi oleh pendidikan beliau yang di luar Makkah dan juga Madinah. Lalu Imam Malik dengan hadisnya, maka berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah mendapatkan keduanya. Beliau belajar pada ulama ahlul hadis yang pada masa itu Madinah terkenal dengan hadis-hadisnya, dengan Imam Malik dengan penjagaan sunnah-sunnah beliau, sunnah-sunnah Nabi, dan juga Imam Syafi'i belajar dengan murid atau temannya Imam Abu Hanifah di Baghdad yang terkenal dengan corak rasionalitasnya. Inilah yang menjadi ciri khas fikihnya Imam Syafi'i. Beliau tidak hanya berfokus pada sisi tekstual dari hadis, tapi beliau juga menggeluti di bidang rasional. Nah, kalau kita telisik lebih lanjut lagi terkait perjalanan keilmuan Imam Syafi'i sangat panjang sekali sahabat-sahabat sekalian. Nah, makanya kayak gak orang guru-guru dari beliau ini. Nah, nah setelah Imam Malik ini mendengar bahwasanya Imam Syafi'i keilmuan dari Imam Syafi'i ini melebihi keilmuan dari dirinya sendiri atau keilmuannya Imam Malik. Imam Malik kemudian mengizinkan Imam Syafi'i untuk berfatwa. Fatwa ini apa? Fatwa. Oh, lagi fatwa. Berpendapat. Fatwa. Apa? Jadi fatwa itu merupakan sebuah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh seorang tokoh atau ahli hukum Islam atau yang biasa dikenal dengan sebutan mufti. Jadi pada zaman dulu tidak sembarangan orang bisa berfatwa, tidak sembarangan orang bisa mengeluarkan suatu keputusan hukum kecuali orang-orang tertentu. Nah, karena
Imam Malik merasa keilmuan Imam Syafi'i ini melebihi dirinya, bahkan cukup dan juga melebihi, lalu Imam Malik mengizinkan Imam Syafi'i untuk memberikan fatwa. Lalu Imam Syafi'i ini diangkat menjadi sekretaris negara dan juga mengajar menjadi mufti di Yaman. Nah, lalu selanjutnya sahabat-sahabati yaitu terkait case. Sampai sini apakah ada diskus sebelum saya lanjutkan? Iya. Gak apa-apa. Ya. Mm-mm. Oke, oke. Baik. Terima kasih kepada sahabat bagus. Bahwasanya lalu siapakah yang eh, memberikan gelar mazhab? Oke, eh, sepanjang pengetahuan saya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh sahabat-sahabati bahwa pengakuan mazhab atau pemikiran seseorang itu bisa dikatakan mazhab itu malah dari eh, orang-orang atau murid-murid yang setelah beliau. Jadi beliau tidak langsung serta-merta setelah saya memiliki keilmuan yang tinggi, maka saya mendirikan mazhab Syafi'i. Tidak. Tapi eh, penghargaan atau pemberian mazhab itu malah dari generasi setelah beliau. Yang namanya mazhab kan kayak sebuah apa ya? Jalan, sebuah jalan yang di atau patokan yang di dalamnya terdapat juga metodologi metodologi mazhab Syafi'i atau metode yang digunakan pengambilan hukum dari mazhab Syafi'i kan pasti berbeda-beda. Nah, seseorang yang bermazhab kan berarti mengikuti apa yang dimetodologikan oleh Imam Syafi'i. Contoh, kalau dari si pengambilan hukumnya Imam Syafi'i seperti ini, menggunakan metode-metode seperti ini, menggunakan cara-cara seperti ini. Jadi seperti itu. Kayak lebih ke corak lah, corak pemikiran, corak metode atau eh, cara untuk mengambil hukum. Oke, David Beck atau ada tambahan dari sahabat-sahabat yang lain? Ada discuss atau oke, ada discuss lain atau ada tambahan? Kayak pertanyaan sahabat bagus. Cukup. Hmm. Ya,
dalam rangka pelajaran kita memahami proses dari ada lagi sahabat-sahabat mau lanjut. Lanjut sahabat. Oke, lalu yang selanjutnya adalah metodologi pemikiran hukum Islam dari Imam Syafi'i sendiri. Nah, Imam Syafi'i itu yang pertama adalah sebagai perintis dasar-dasar konseptual tentang hadis. Dan yang kedua, sebagai peletak utama metodologi hukum Islam atau biasa kita sebut dengan usul fikih. Nah, beliau sampai dijuluki seseorang yang seperti itu ya karena beliau ini berguru tidak hanya di satu guru ataupun satu wilayah saja. Beliau berguru di berbagai wilayah dan juga di wilayah tersebut memiliki corak keilmuannya masing-masing. Seperti yang kita bahas di awal tadi, di Makkah dan Madinah dengan corak hadisnya, di luar Madinah dengan corak pemikirannya. Beliau juga pernah belajar dengan orang-orang Syiah, Mu'tazilah, yang sehingga di sana beliau ini banyak sekali menerima pengetahuan-pengetahuan yang baru. Lalu dari beberapa pengetahuan inilah beliau melakukan kritik. Kritik apa? Kritik atas apa yang telah didapatkan. Contoh, contoh di Mekah beliau mendapatkan Waalaikumsalam. Monggo Mas. Di Mekah beliau belajar dengan Imam Malik dengan corak hadisnya. Di luar Mekah dan Madinah, beliau belajar dengan murid dari Imam Abu Hanifah dengan corak pemikirannya. Nah, apakah lantas Imam Syafi'i menerima begitu saja? Tentu saja tidak. Beliau melakukan kritik-kritik dengan pemikiran-pemikiran ulama terdahulu. Lalu beliau membuat sendiri ramuan atau gampangnya ini metodologi-metodologi yang di sana menjadi corak dari metode pengambilan hukumnya Imam Syafi'i. Seperti contoh, menurut Imam Syafi'i, sunnah yang diikuti itu bukan segala sunnah. Atau gampangannya hadis yang bisa diikuti atau digunakan itu bukan semua hadis. Tapi hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah secara langsung. Oleh karena itu, beliau memiliki standar-standar atau memiliki sebuah metode-metode tertentu untuk menyeleksi hadis, untuk mengkritisi sebuah hadis yang muncul atau yang disebut dengan ilmu dirayah hadis. Nah, fungsi ilmu dirayah hadis ini adalah untuk menyeleksi apakah hadis ini benar-benar bersumber dari Rasulullah secara langsung. Karena setelah Rasulullah wafat kan ya banyak sekali hadis-hadis yang disalahgunakan entah itu untuk kepentingan politik, entah itu untuk kepentingan suatu golongan. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, maka Imam Syafi'i memberikan klasifikasi-klasifikasi tertentu yang dikenal dengan ilmu riwayat hadis itu tadi. Oke, apakah ada diskus? Belum dilanjutkan? Ilmu riwayat hadis ya.
Oke, jadi ilmu diroya hadis ini merupakan salah satu cabang dari ilmu hadis yang di sana mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui sanad, matan, maupun sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang perawi. Jadi lebih berfokus pada sisi apa ya? Darai hadis iku oleh komendi. Gampangane lek kita bicara sanad ini sanate sampai mana? Terputus atau enggak? Lalu matanya atau eh, hadisnya, isi hadisnya itu seperti apa? Sesuai atau enggak dengan riwayat-riwayat yang lain? Sama atau enggak? Dari setiap setiap matan yang diriwayatkan oleh seorang perawi itu sama atau enggak dari yang awal sampai yang akhir. Bukan hanya itu saja, untuk mengecek keorisinalitasan hadis atau mengecek keaslian hadis itu benar-benar dari Rasulullah, juga dipertimbangkan siapa yang meriwayatkannya. Contoh, Mas Dafiq adalah riwayat hadis. Perlu dicek terlebih dahulu, sahabat Dafiq ini benar-benar sesuai atau enggak dengan kriteria seorang periwayat. Apakah dia pernah bohong, lalu dia hidup sezaman dengan siapa. Kalau kita klasifikasikan lebih lanjut, itu ada ilmu-ilmu cabangnya sendiri atau ada golongan-golongannya tersendiri untuk mengetahui seorang periwayat itu benar-benar sesuai atau tidak untuk meriwayatkan sebuah hadis. Oke, ada tambahan? Ya. Eh, anak atau mengkaji ini ada salah satu ya dari masing-masing tarafnya. Ada tambahan? Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk. Apakah ada diskus lagi, sahabat-sahabat sekalian? Tidak ada? Oke, lanjut. Baik, selanjutnya adalah terkait dasar-dasar pemikiran Imam Syafi'i
tentang penggunaan dalil. Nah, di dalam beberapa kitab usul fikih itu selalu bermunculan mengenai dalil-dalil syarak yang disepakati dan juga dalil-dalil yang diperselisihkan atau yang masih ikhtilaf bahasanya, masih menjadi sebuah eh, perselisihan. Nah, menurut Imam Syafi'i, beliau membagi istilah dalil itu menjadi dua, yaitu dalil yang sah dan wajib diamalkan. Dan yang kedua adalah ini ada dalil yang sah, enggak, tapi sebenarnya tidak sah. Ini gimana itu? Dalil yang sah tapi sebenarnya tidak sah. Aku nggak mau. Oke, apakah mungkin dari yang sahabat-sahabati cari di referensi muncul dalil yang sah dan wajib diamalkan dan yang satunya adalah dalil yang sah sebenarnya tidak sah. Ya, 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 ya. Oke. Ada pendapat yang lain? Ya, oke, baik. Eh, oke, terima kasih atas pendapatnya, sahabat-sahabati. Mungkin eh, ini saya juga menambahkan terkait pembahasan dua ini tadi adalah yang dimaksudkan atau yang dikelompokkan dari dalil yang sah dan wajib diamalkan itu yang pertama adalah dalil atau sumber hukum
Al-Quran, sunnah atau hadis, ijma, kias, dan juga istishab menurut dari Imam Syafi'i. Menurut metodologi atau dasar pemikiran Imam Syafi'i. Mak, kias. Istishab itu apa sahabat-sahabat sekalian? Mungkin waktu kemarin ya kita bahas sama istishab. Yuk kita sedikit review kembali apa itu istishab. Ya, sahabati istishab. Istishab. Oke, kemarin kan kita sudah setelah setelah kita berdiskusi dengan beberapa tokoh kan muncul beberapa metodologi pengambilan hukum. Baik Al-Quran kan ya kita mutlak mengetahui Al-Quran itu sebagai ya sebagai apa sih kalam Allah yang diturunkan Nabi Muhammad melalui pelantaran malaikat Jibril. Sedangkan as-sunnah atau hadis adalah segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi. Ijma adalah merupakan kumpulan atau kesepakatan para ulama. Kias itu menyamakan hukum yang ada dengan hukum yang belum ada tapi sama kontekstualisasinya dengan kehidupan sekarang, dan istisab itu merupakan hukum yang ada sejak dulu atau menetapkan bahwa hukum itu sudah ada di masa lalu tapi tetap berlaku. Itu kalau menurut dari Imam Syafi'i adalah dalil yang sah dan wajib diamalkan. Itu masuk ke ranah itu semua. Berapa? Pengamalan yang seperti apa? Is ya, seperti yang dikatakan oleh sahabat Kolim tadi, mengenai hukum atau keraguan bahwasanya saya itu sudah batal berwudu atau belum. Kalau kita yakin bahwasanya wudu itu belum batal, ya maka wudunya belum batal. Itu mudahnya seperti itu. Nah, lalu sedangkan yang lain dari itu atau termasuk dalil yang sah tapi sebenarnya tidak sah atau masih di dalam itu tadi, yang masih di dalam eh, kondisi yang diperselisihkan atau masih ikhtilaf lah gampangannya. Itu kalau dari sumber yang saya dapatkan adalah yang pertama ada istihsan, ada masalah mursalah, ada uraf atau kebiasaan, lalu ada mazhab sahabi atau yang Imam Malik itu apa ya ashabi ngono intine. Oh, bukan 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 sing
eh, ini lebih merujuk kepada perkataan dari sahabat. Iya, kalau sahabi. Terus ada yang uman qoblana. Lalu ada enggak cukup cukup itu tok. Nah, menurut Imam Syafi'i, beberapa metodologi pengambilan hukum di sini tidak diambil oleh atau tidak disepakati oleh Imam Syafi'i. Kemarin sudah kita bahas juga pada pembahasannya Imam Hanafi, beliau menggunakan beberapa metode atau metodologi untuk menggali hukum, untuk menetapkan sebuah hukum ada beberapa. Lalu Imam Malik dengan beberapa metode pengambilan hukumnya yang mungkin agak berbeda dengan Imam Hanafi. Sama, Imam Syafi'i juga. Menurut Imam Syafi'i ada beberapa metodologi yang di situ sama untuk digunakan. Tapi ada beberapa hal atau beberapa metode yang di situ masih diperdebatkan dan juga tidak dipakai dalam metodologi pengambilan hukumnya mazhab Syafi'i. Oke, dari sini apakah ada diskus? Silahkan. Yuk, apakah ada diskus? Apakah ada diskus? Lanjut dulu. Oke, kita lanjut kepada itu metodologi pengambilan hukumnya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Yang pertama, tentu saja beliau menggunakan Al-Quran sebagai eh, salah satu atau sumber utama dalam pengambilan hukum. Karena sudah mutlak bahwasanya Al-Quran itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Namun mungkin dari entah itu metode penafsiran atau memahami sebuah kata kalimat atau sebuah kalimat dalam Al-Quran itu antara satu imam madhab dan imam madhab yang lain itu pasti beda. Karena ya seperti itu tadi, seperti yang kita bincangkan di awal tadi. Imam Syafi'i saja sebelum beliau masuk ke ranah pengetahuan fikih, pengetahuan hadis, beliau belajar sastra Arab. Itulah yang mengakibatkan bahwasanya beliau itu memang paham betul terkait sastra Arab dan juga notabene Al-Qur'an ini diturunkan kepada Rasulullah melalui bahasa Arab. Oke, selanjutnya adalah dengan menggunakan as-sunnah atau hadis.
Nah, corak mazhab Imam Syafi'i ini yaitu menggunakan hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Dengan catatan, menurut Imam Syafi'i, tidak semua hadis itu bisa digunakan, tapi ada beberapa kategori, ada beberapa klasifikasi, baik itu hadisnya, lafaz hadisnya, maupun perawi-perawinya, agar kemudian hadis itu memang benar-benar bisa menjadi sebuah pedoman hukum setelah Al-Quran. Nah, nah, mungkin sahabat-sahabati di sini ada yang ingat fungsi atau fungsi dari sunnah dengan Al-Quran itu seperti apa? Posisi antara hadis dan juga Al-Quran itu seperti apa? Fungsi Al-Quran dengan hadis. Ya, oke. Sama sebagai memperjelas hukum yang belum jelas dalam Al-Quran. Contohnya contoh surat tadi seperti yang dikatakan oleh sahabat itu. Lain lagi berapa fungsi hadis? Kita juga kembali lagi. Yuk, yang pertama adalah memperjelas hukum atau bayan tafsir dalam Al-Quran sebagai penjelas hukum yang belum ada di dalam Al-Quran atau lebih ke penjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Contoh ya bayan tafsir. Ada lagi? Ah, menguat, menguatkan apa? Menguatkan yang seperti apa? Menguatkan yang seperti apa, sahabat Wildan? Oke, contoh. Ya,
Oke. Lagi, sahabat Rian? Ya, sahabat Rian. Sahabati? Sahabati. Sahabati? Yuk, sahabat. Ini kita mengulik kembali apa yang telah kita dapatkan. Jabaran hukum dari Al-Quran. Contoh. Ya, ya. Nah, oke, itu masuk ke mungkin salah satu dari ini. Perjelas. Lebih menjelaskan kembali. Lalu, ada lagi yang namanya mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang di situ masih umum. Contoh, sebagai kita ambil contoh. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan bahwa hukuman dari seorang pencuri adalah potong tangan. Kan kita tidak tahu batasan batasan dari ini. Ya, bapak tuh bukan. Jadi, nah, oh, oke. Hmm. Ya, oke, oke. Oke, di sini dapat 4 zona. Yuk, yang pertama adalah bayan taklid atau sebagai penguat dari hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, sebagai bayan tafsir atau penjelas hukum yang belum jelas di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah bayan taksis atau pengkhususan, mengkhususkan ayat yang di situ masih umum di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, sebagai nasakh. Nasakh ini lebih ke bukan kok menggantikan posisi ayat Al-Quran, enggak. Tapi lebih ke hadis ini berperan sebagai dalil yang mengatur ketika di situ dalam Al-Quran ini gak ono kembangan nih. Contoh situasi yang di dalam Al-Quran ini tidak ditemui pada zaman sekarang, tapi di dalam hadis sudah ada. Seperti itu. Jadi bukan kok menghapus ayat Al-Quran terus diganti menjadi hadis, enggak. Bukan yang seperti itu. Karena Al-Quran itu mutlak kebenarannya. Ya, to discuss. In. Nah, sebenarnya iya saya saya kenapa ngasih itu tadi apa di ketika itu kan karena dan dalam hadis itu sendiri kan artinya itu adanya upaya tadi. Nah, kalau kita menggunakan ada dua
Itu apa? Dari terkait pendekatan kebersamaan. Terus yang maksud sisi apa? Sisi itu pendekatan dari tujuan dari nas dari hadis tersebut. Ya. Nah, setelah melalui dua pendekatan tersebut, baru nanti ditransformasikan menjadi usul fikih. Baru dari fikih kan apa namanya untuk tuntutan pengambilan hukum. Terima kasih, sahabat David. Oke, ada lagi discuss atau ada tambahan? Mungkin dari penjelasan saya yang belum lengkap, silakan dilengkapi sahabat-sahabat. Ayo Bung Rian. Oke. Dan yang ketiga adalah yang menjadi peletak dasar pemikiran dari Imam Syafi'i, yaitu beliau menggunakan ijma. Oh iya, ijma. Apa itu ijma, sahabat-sahabat? Ijma, kesepakatan ulama. Ada lagi? Oke. Seperti yang sudah sahabat-sahabat tahu bersama bahwa ijma di sini memiliki arti kesepakatan para ulama atau mujtahid poro-poro. Ya, forum dialektika, forum diskusi antar mujtahid untuk menghasilkan sebuah keputusan hukum yang di situ belum ada baik di dalam Al-Quran maupun hadis, tapi tetap dengan menggunakan rasional, entah itu menggunakan dalil-dalil pendukung yang lainnya. Kan tadi kesempatan. Ya. Kan mungkin kalau ada bahas saya dan sama itu kan sama pendapatnya. Sedangkan Dimas itu mungkin saya tidak sepakat terkait hukum tersebut. Apakah gara-gara apa kualitas saya dari itu ini ya suara yang memperbolehkan Dimas ini perkarakan pendapatnya? Oke. Sebentar ya sahabat ya. Nah, kedangkalan keilmuan saya juga harus mencari. Ya mungkin sahabat-sahabatnya. Ditunggu dalil-dalilnya loh sahabat. Dapatnya yang pada forum sebelumnya sudah
Anda nggak berani. Mencari jawaban. Oke, oke. Izin menjawab nih, sahabat. Izin menjawab guys, sahabat David. Ini dari sumber yang saya temukan, ya nanti mungkin bisa ditambahi lagi oleh sahabat-sahabat eh, yang lain. Pasti manfaat baik. Astagfirullah. Aduh, aduh. Jadi pertanyaannya gimana, sahabat David? Yang jadi pertanyaan. Iya gimana gimana pertanyaannya? Pertanyaannya tadi gimana? Iya, satu kan terkait istilah tadi kan sepakatan pada standar kan tadi yang saya contohkan ulama ini tadi Dimas kan. Nah, ketika saya dari itu memiliki apa namanya pendapat yang sama dengan Dimas itu Dimas itu tidak sama terhadap pendapat kita. Nah, sedangkan kita dan saya dari itu kan menang kualitas. Kan pastinya kan apakah itu akan mengambil yang atau akan ada itu lebih ke metode
Jadi pertanyaannya yang saya pahami adalah apakah ada standar tertentu untuk mencapai sebuah kesepakatan atau ijma. Oke, secara umum ijma itu bagi menjadi dua, sahabat. Yang pertama adalah ijma secara sorry. Ijma sorry ini merupakan kesepakatan para mujtahid, baik itu melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap masalah tertentu. Nah, kesepakatan itu dikemukakan dalam gampangannya sidang atau perkumpulan dari mujtahid. Ya, setelah semua mujtahid itu mengemukakan pandangannya, jadi kayak kabeh ber, ber, apa memiliki argumentasi ini itu mencapai suatu kesepakatan. Nah, tapi mak tersebut itu kayak jarang banget kayak ya terjadi karena kan gampangannya mengumpulkan semua ulama yang mujtahid 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 di dalam satu forum, di dalam satu tempat. Nah, yang kedua adalah ijma sukuti. Ijma sukuti ini itu benar, mungkin dihadiri oleh beberapa mujtahid saja. Tapi yang tidak hadir itu gampangannya nggak menolak atau diam saja. Itu yang dinamakan ijma secara sukuti. Jadi ya kalau kita bisa simpulkan bahwasanya ketika kok di dalam sebuah forum ijma atau kumpulan para mujtahid ini ada beberapa ulama mujtahid yang tidak hadir, tapi setelah pengambilan keputusan yang tidak hadir itu hanya diam saja tidak mengingkari, ya sudah berarti sah dan juga diterima hasil dari kesepakatan tersebut. Ya, apakah ada feedback? Ada tambahan? Nah, oke. Jadi syarat menjadi seorang mujtahid ya. Wah, PKS. Oke, sebelumnya kita bedah terlebih dahulu definisi dari ijtihad itu sendiri. Menggulai sambil mencari sebuah. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ijtihad itu merupakan sebuah usaha untuk menggali atau untuk mencari sebuah hukum. Nah, sedangkan orang yang mencari hukumnya atau orang yang sedang mencari hukum itu dinamakan sebagai mujtahid. Nah, lalu apa syarat yang harus dimiliki oleh seorang ulama agar ulama tersebut bisa dikategorikan sebagai ulama yang mujtahid? Yang pertama, yaitu memiliki pengetahuan bahasa Arab, baik dari segi sastra maupun sintaksinya ataupun apa saja cabang-cabang dari ilmu kesastraan bahasa Arab. Nah, nahwu, sorof, balaghah, mantek, dan kawan-kawan. Ya, kita bicara kaidahnya kita menggunakan nahwu sebagai dasarnya. Kalau kita mencari asal katanya menggunakan sorof, kalau mencari tata kalimatnya ya menggunakan balaghah, kalau kita mencari
Mantek itu ya kayak logika atau ilmu berpikirnya ya kita menggunakan mantek. Dan yang kedua, mantek. Mantek ya, mantek. Tahu gampangan ngomong ilmu apa? Logikanya bahasa Arab. Dan yang kedua adalah mengetahui Al-Quran. Bukan hanya menghafal saja, mengetahui segala yang ada di dalam Al-Quran. Baik itu penafsirannya, ilmu tafsirnya, apa saja keilmuan yang berhubungan dengan Al-Quran, serta tafsir-tafsirnya. Dan yang ketiga, mengetahui pengetahuan hadis atau sunnah Rasulullah. Terus, selain beliau hafal sekian ratus ribu hadis yang berasal dari Rasulullah, beliau harus juga mengetahui ilmu-ilmu yang ada di dalam hadis tersebut. Entah dari sanatnya, matanya, rawinya, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah mengerti atau mengetahui sisi-sisi analogi di dalam Al-Quran. Analogi, analogi. Jadi, yo seorang muda itu harus mampu menganalogikan, seorang muda itu mampu memiliki ilmu logika yang baik. Dan kemudian ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu bisa dianalogikan dengan baik, bisa gampangan itu dikomparasikan dengan eh, permasalahan-permasalahan atau problematika yang terjadi. Dan yang selanjutnya, eh, ini mungkin bagian dari pemahaman Al-Quran itu sendiri. Kan di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang kesannya itu berlawanan antara ayat satu dan juga ayat yang lain itu kok saling berlawanan, kok saling bertabrakan, nasah nasihnya, nasah mantuknya itu seorang mujtahid harus paham, baik itu dari segi apa sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzulnya ataupun yang sebagainya. Jadi itu merupakan berapa syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Mas ingin menjadi seorang mujtahid. Oke, apakah ada feedback atau ada tambahan dari sahabat-sahabat sekalian? Pertanyaan dari sahabat itu tadi. Forum. Masuk forum ya.
Mungkin menanggapi ya sahabat, mungkin tidak menjawab pertanyaan, mungkin masih belum menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat, tapi mungkin bisa bahwasanya eh, yang dibahas waktu ijma itu permasalahan apa saja. Jadi bahasan ijma itu sebenarnya bukan hanya berfokus pada masalah-masalah yang kaitan dengan ibadah saja atau masalah keagamaan saja. Oh, ini kayak cara berwudu, bilangan sholat raweh, mungkin hal tersebut akan berbeda. Tapi juga ada ijma yang di situ membahas terkait perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah atau cabang-cabang dari ilmu agama itu sendiri. Contoh kayak pengangkatan kepala negara maupun mungkin itu. Kalau pada zamannya ada beberapa permasalahan yang harus menggunakan ijma itu, contohnya adalah ketika pada zamannya Khalifah Utsman itu beliau kan mengkodifikasikan Al-Quran atau menghimpun Al-Quran menjadi sebuah mushaf mani yang itu menjadi pedoman
Al-Quran bagi seluruh wilayah. Lalu beliau eh, hmm, kayak gampangannya ini tidak memberlakukan lagi semua mushaf kecuali mushaf mani. Itu mungkin bisa menjadi, mungkin ada hasil dari ijma itu yang bisa digunakan di seluruh wilayah, tapi ada juga hasil dari ijma itu disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Ya, sedikit terkait itu semua ya, metode pengambilan hukum. Perlu dipahami bahwasanya metodologi pengambilan hukum itu merupakan metodologi yang paling mutlak atau yang paling bisa dilakukan. Contoh, kalau eh, bisa menggunakan ijma, ya ijma. Tapi kalau tidak bisa menggunakan ijma sebagai salah satu metode untuk mengambil sebuah hukum, maka ada metodologi pengambilan hukum yang lain. Contoh, kalau ya mungkin kita tidak bisa menggunakan ijma karena kan adanya perbedaan kondisi wilayah maupun kondisi sosial yang ada, maka ya menggunakan metodologi pengambilan hukum yang lain. Kalau dalam konteksnya mazhab Imam Syafi'i, ya kita menggunakan metodologi pengambilan hukum ala Imam Syafi'i yang lain. Tidak bisa ijma, ya kita bisa menggunakan qiyas sebagai metodologi pengambilan hukum, seperti itu. Oke, oke, Pak. Dapat mustahil, mutlak. Oke, apakah ada? Oke, monggo. Silakan, sahabat. Kalau kita bicara metodologi untuk pengambilan hukum, itu kan sudah dibagi menjadi satu. Dalam Al-Quran letaknya ya dari cuma sosial, terus ada apabila tidak menggunakan itu, maka juga mungkin bisa menggunakan dua tadi. Tapi yang bawah, yang kedua, yang bawah, bagian bawah itu masih diperselisihkan atau masih ada perbedaan di antara ulama untuk menggunakan itu. Ya, itu yang gitu. Ada istilah masalah musalah, uruf, masalah terus sahabi, Ruman Qoblana, itu merupakan metodologi pengambilan hukum. Namun yang menjadi titik perbedaan adalah di setiap ulama, khususnya ulama mazhab, dalam empat mazhab itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali, beliau menggunakan pendekatan metodologi yang berbeda dalam menentukan hukum.
mungkin antara Imam Syafi'i dan juga imam yang lain itu akan berbeda juga gitu. Apakah ada apakah ada diskus atau dicukupkan kesimpulan? Tidak, tidak. Jadi yang menjadi sebuah mungkin keunikan dari mazhabnya Imam Syafi'i ini adalah beliau pernah berguru di ulama yang notabene ahli hadis dan juga beliau pernah berguru di ulama-ulama ahli ra'yi. Nah, itulah yang membuat hukum atau corak pemikiran Imam Syafi'i ini agak berbeda dengan yang lain. Jadi beliau mengkombinasikan di antara keduanya, beliau melakukan kritik kepada pendahulu-pendahulunya dan beliau meramu sendiri, merumuskan sendiri metodologi pengambilan hukum yang memiliki corak khas Imam Syafi'i. Seperti itu. Kalau ada jelas lagi atau bisa dicukupkan? Oke, baik. Mungkin Bu, dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas kegagalan ilmu yang saya miliki. Mungkin ini masih informasi saya. Kita bisa ulang kembali setelah forum atau kan saya banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Sorry.